生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 356. Lelang VIP 2. Feng Ling Er, nama ini sangat indah. Sima Xian berkata dengan sangat serius, sebelum meraih bahu Lin Xin, kita saudara yang baik kan? Apa yang kamu inginkan? Lin Xin memberinya tatapan waspada, tetapi bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa berjuang untuk bebas dari cengkeraman Sima Xian. Sima Xian berkata dengan suara rendah, perkenalkan dia padaku, dan kamu akan menjadi kakak laki-lakiku seumur hidup. Mendengar percakapan konyol ini, Long Haon tidak bisa menahan tawa, mengembalikan penampilannya ke panggung. Tepat pada saat itu, penonton jauh dari ketenangan seperti sebelumnya. Melihat kedua wanita itu di atas panggung, semua orang menebak bahwa item pertama harus sangat berharga. Ye Wei yang mengangguk kepada Feng Ling Er, yang tersenyum sebelum berdiri di samping. Ye Wei yang menjawab, semua orang pasti penuh harapan mengenai identitas item ini. Biarkan saya menyimpan ini sebagai cadangan, dan memberi semua orang harga awal dari item ini, sebelum menunjukkan kepada Anda kemegahannya yang sebenarnya. Sebuah diskusi riuh sekali lagi diikuti. Tidak diragukan lagi, memberikan harga awal sebelum menunjukkan barang itu bertentangan dengan kebiasaan biasa. Namun, dengan cara ini rasa ingin tahu semua orang naik ke puncak. Ye Wei yang tersenyum, penerus masa depan rumah lelang ini, dan gadis tercantik di seluruh rumah lelang besar aliansi, Feng Ling Er, akan mengumumkan tawaran awal untuk barang ini. Penerus rumah lelang agung aliansi? Mendengar itu, kelompok Long Haon segera mengerti arti dari kata-kata Lin Xin. Faktanya, rumah lelang agung aliansi didukung oleh seluruh aliansi kuil. Feng Ling Er membuka bibir merahnya yang dalam, dan tersenyum, 8 juta koin emas. Hong. Ketika nomor ini keluar, seluruh aula menjadi ribut. Bahkan dalam lelang VIP dari rumah lelang besar aliansi di kota suci, harga ini sangat langka, bahkan sebagai hasil akhir setelah penawaran yang panas. Dan terakhir kali itu tercapai sebenarnya untuk peralatan tingkat epik. Barang-barang di kereta emas itu bukanlah peralatan biasa. Lagi pula, barang apa yang bisa mencapai harga setinggi itu? Mereka yang memiliki kekuatan membeli untuk hal-hal seperti itu merasa napas mereka menjadi berat. Bagi mereka, uang emas seringkali hanya mewakili angka dan tidak lebih, yang paling mereka sukai sebenarnya adalah harta. Penampilan di atas panggung menjadi berbeda, dan dua sinar cahaya yang menyinari Ye Wei Yang dan Feng Ling Er bergabung di atas kereta. Suara Ye Wei yang sepertinya dipenuhi dengan sihir, bergema di seluruh aula. Jika seseorang bertanya kepada saya apa hal yang paling berharga di dunia, maka saya akan menjawab dengan pasti bahwa itu adalah kehidupan. Betul sekali, di dunia ini, apa yang bisa lebih penting daripada nyawanya sendiri? Uang pada akhirnya hanyalah sekumpulan angka nol, dan hidup kita mengambil prioritas mutlak. Sekali lagi, satu angka nol kurang lebih tidak penting untuk dibandingkan. Semua orang tahu tentang nilai kehidupan. Jika seseorang membiarkan saya tampil 10 tahun lebih muda, saya akan bersedia menukar semua yang saya miliki untuk itu. Tapi harta yang dimiliki rumah lelang kita saat ini memang memiliki satu karakteristik seperti itu, kemampuannya untuk memperpanjang umur. Saat Ye Wei yang mengatakan itu, Feng Ling Er perlahan mengangkat kain merah dari kereta, memperlihatkan kotak harta karun pelindung yang terbuat dari batu giok putih. Giok putih memancarkan udara dingin, tampak semakin indah di bawah pencahayaan dari atas. Semua orang yang diakui dapat mengatakan bahwa kotak ini tidak terbuat dari batu giok biasa, tetapi sesuatu yang terbuat dari batu giok kualitas unggul. Jenis yang hanya bisa muncul di lapisan es yang dalam dari ribuan tahun yang lalu. Hanya sekotak batu giok dengan ukuran seperti itu saja akan mencapai nilai jutaan koin emas, belum lagi itu harus menjadi karya seorang master besar dalam memahat. Terukir di atasnya adalah representasi dari 9 naga giok putih.
Bahkan sisik yang paling halus di atasnya tampak sangat berbeda. Lebih mengherankan lagi, kilau permata yang padat secara tidak jelas mengelilingi kotak batu giok ini. Karena sifat kotak giok, kilau permata tidak bisa menyilaukan dengan terang, memberikan semacam perasaan ilusi. Saya naik menjadi 8 juta, belum perlu membuka kotaknya. Sebuah suara yang kuat bergema tiba-tiba keluar dari barisan atas. Ye Wei yang memberikan pandangan terkejut, dan dengan hormat menjawab, tamu nomor 3 yang terhormat, saya belum mengumumkan identitas harta ini. Suara penuh semangat itu memberikan jawaban yang dalam, saya percaya pada rumah lelang agung aliansi, dan menurut aturan lelang, saya dapat menawar di muka. Jika tidak ada yang mau menawar harga saya memiliki prioritas dalam pertempuran pelelangan. Prioritas dalam pertempuran pelelangan hanyalah prioritas atas orang lain yang akan menawar harga yang sama, dan dia benar-benar mengambil keuntungan ini dengan sangat cepat. 9 juta. Suara wanita jernih bergema, datang dari ruang VIP terdekat. Ye Wei yang memberikan pandangan menyesal kepada tamu kehormatan ketiga, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda, tamu terhormat dari ruang tunggu kelima menawar seperti yang Anda dengar. Tapi sekarang, saya harus melanjutkan pengumuman itu. Huf. Suara kuat itu tampak sangat tidak senang dengan tamu di ruang tunggu kelima itu. Dengan mendengus marah, dia menghentikan semua aktivitas. Long Haun dan Lin Xin bertukar pandang, dan mereka berdua tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Rumah lelang hebat aliansi ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Bahkan sebelum pelelangan dimulai, harganya sudah naik menjadi 9 juta. Ye Wei yang terus berbicara, jika harta berharga ini diambil bersama dengan obat yang sesuai, itu dapat memperpanjang hidup manusia hingga 10 tahun. Para tamu yang terhormat, mengingat aspek kehidupan yang tak ternilai harganya, saya pikir Anda dapat memahami harga awal dari 8 juta koin emas ini. Terlebih lagi, jika harta berharga ini dikonsumsi begitu saja, itu hanya akan menyia-nyiakan potensi besarnya. Di Sheng Modalu, makhluk mana yang paling kuat yang ada? Saya pikir semua orang tahu jawabannya, mereka adalah naga. Bahkan jika aspek budidaya tidak dipertimbangkan, tidak ada yang bisa menandingi kemampuan bawaan naga. Kekuatan naga terletak pada kekuatan fisik dan kemampuan elemental mereka, menempatkan mereka di puncak rantai makanan. Karena saya baru saja mengatakan itu, saya percaya bahwa semua orang menebak apa harta ini. Itu benar, itu adalah untuk kristal naga yang benar dan besar dari peringkat ke-10 bahwa kami membuka tawaran hari ini. Dia tidak salah dengan cara apapun, binatang ajaib dari peringkat ke-10 setara dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-9. Namun, dengan nada yang berubah, Ye Wei yang menunjukkan senyum misterius, diikuti oleh seberkas cahaya yang bersinar tepat waktu padanya. Kristal ajaib dari naga raksasa peringkat ke-10 dengan harga 8 juta koin emas tidak dapat dianggap terlalu mahal untuk apa itu, tetapi itu juga bukan harga yang murah. Tetapi apakah beberapa dari Anda akan kecewa? Kemudian, izinkan saya menambahkan sedikit detail pada pendahuluan sebelumnya. Sebenarnya, ini bukan kristal ajaib dari naga raksasa biasa. 12 juta. Suara dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Kali ini, tanpa waktu menunggu, panggilan berturut-turut dibuat. 12,5 juta. 13 juta. 14 juta. Lelang ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang aneh. Bahkan sebelum item itu muncul, harganya sudah mencapai level yang memusingkan. Seolah-olah dia tidak mendengar tawaran panik ini, Ye Wei yang melanjutkan perkenalannya. Naga raksasa sebenarnya sangat sedikit di benua ini, dan banyak naga raksasa yang dikenal hanya ada dalam legenda. Namun, ketika menghadapi pembangkit tenaga manusia kita dari langkah ke-9, kebanyakan dari mereka hanya bisa menundukkan kepala. Ini karena alasan sederhana bahwa mereka tidak cukup kuat. Naga raksasa biasa hanya mencapai kekuatan peringkat ke-9. Tapi untuk kristal ajaib yang kita pelelang hari ini, semuanya berbeda. Ketika meminum air yang direndam di dalamnya untuk mengalir melalui tubuh seseorang, energi spiritual eksternal seseorang akan diperkuat secara signifikan.
Penggunaan kristal ajaib semacam itu untuk meningkatkan energi spiritual eksternal dapat bernilai hingga 100.000 unit energi spiritual. Tentu saja, tidak semua orang dapat mempertahankan kekuatan yang begitu besar, dan tergantung pada fisik dan panggilan seseorang, orang yang menggunakannya hanya akan dapat memperoleh 2.000 hingga 20.000 unit energi spiritual eksternal. Tentu saja, energi spiritual eksternal tidak sama dengan energi spiritual internal. Sebagai manusia, energi spiritual eksternal sangat sulit untuk ditingkatkan melalui kultivasi murni. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 hampir tidak akan mencapai 10.000 unit energi spiritual eksternal. Tapi kristal ajaib ini bisa langsung memberimu kekuatan pertahanan yang sebanding dengan naga raksasa. Sekarang, apakah semua orang masih percaya harga asli kita 8 juta itu berlebihan? Selain itu, kelangkaannya belum pernah terjadi sebelumnya, karena pemiliknya tidak akan menderita pembalasan karena memperoleh yang satu ini. Izinkan saya memberitahu semua orang sekarang bahwa kristal naga ini diberikan sebagai hadiah, dan tidak akan menimbulkan masalah apapun. Adapun hubungan antara kristal naga dan peralatan, saya pikir tidak perlu banyak bicara, karena itu benar-benar dapat bertindak sebagai inti untuk peralatan tingkat epik apapun. Setelah mengatakan semua itu, semua orang pasti merasa bahwa saya sengaja memperpanjang pengantar ini. Namun, sebenarnya tidak demikian, karena barang ini terlalu berharga, dan saya harus memberitahu semua tamu kehormatan kami tentang karakteristik terbesarnya. Tentu saja, semua yang saya katakan hanyalah puncak gunung es. Ketika nama aslinya akan keluar, saya percaya bahwa setiap orang akan memiliki penilaian mereka sendiri. Sekarang, Nona Fenglinger, saya akan membiarkan Anda melakukan pengumuman ini. Sinar cahaya bergeser ke tubuh Fenglinger. Melangkah maju sedikit, dia meletakkan tangan kanannya di kotak giok, perlahan membukanya. Gelombang energi spiritual yang intens segera menyebar darinya dalam kepulan. Artikel pertama kami adalah kristal magis naga iblis dari klan Kaisar Dewa Iblis. Kali ini, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah keributan melainkan keheningan total. Mata semua orang tertuju pada kristal ajaib seukuran kepalan tangan yang tangguh itu, mengeluarkan cahaya keemasan gelap yang pekat. Tampaknya penuh dengan kekuatan tirani dan aura destruktif. Sebagai juru lelang, kita harus menjaga kerahasiaan identitas penjual kita. Namun, sebagai seorang gadis, saya memberinya pujian saya. Tidak peduli siapa yang mencapai perbuatan ini, karena telah membawa kristal naga iblis ke aliansi kita, dia adalah pahlawan bagi umat manusia. Ye Wei yang menambahkan nilai baru ke item pertama itu. Sebenarnya, bahkan di rumah lelang besar aliansi, barang bagus tidak akan muncul setiap saat. Kristal naga iblis ini tidak diragukan lagi sangat berharga. Dan menurut penilaian rumah lelang, tanpa syarat bernilai di atas 10 juta koin emas. Bagi orang yang benar-benar membutuhkannya, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Awalnya, mereka berencana untuk membiarkannya muncul di layar nanti, tetapi karena permintaan Lin Xin, mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkannya dijual sebagai item pertama. Chapter 357. Lelang VIP. Aku. Ye Wei yang hanya memperoleh informasi ini di saat-saat terakhir, tetapi berhasil menggunakannya sebagai stimulan untuk pelelangan ini. Tidak peduli apakah itu karena kemampuan beradaptasinya atau keberaniannya, dia menyelesaikan perannya sebagai kepala juru lelang rumah lelang besar aliansi dengan sempurna. Dengan suara berisik, awal pelelangan diumumkan. Sepertinya perang yang mengerikan baru saja dimulai, dan para pesertanya semua berada di barisan atas ruang VIP masing-masing. Lagi pula, selusin juta koin emas bukanlah jumlah yang mampu dibeli oleh orang biasa. Bahkan mereka yang memiliki uang sebanyak ini belum tentu membelanjakannya. Ekspresi di wajah Long Haon cukup aneh, jika bukan karena pengenalan Ye Wei Yang, dia sebenarnya tidak akan tahu bahwa kristal naga iblis ini memiliki banyak kegunaan yang baik. Sepertinya mereka tidak bisa menjual 4 yang tersisa. Sebelum hal lain, menggunakannya untuk meningkatkan energi spiritual eksternal setiap orang adalah prioritas utama. Menemukan manfaat seperti itu secara tidak sengaja benar-benar sesuatu yang tidak mereka harapkan.
Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengingat waktu yang dihabiskan dalam kultivasi dengan ayahnya di kota Odin. Bukankah ayahnya membiarkannya berendam di bak mandi berisi jamu? Lin Xin, nanti, tolong pikirkan cara untuk membeli atau menemukan resep menggunakan kristal naga iblis sebagai intinya. Tidak ada masalah. Saya sebenarnya sudah melakukan penelitian tentang itu, dan hasilnya akan muncul dalam waktu kurang dari beberapa hari. Mengenai pengetahuan tentang kompor spiritual, Lin Xin tidak sama dengan Long Haon, tetapi di bidang harta, dia jauh lebih berpengetahuan daripada Long Haon. Harga untuk kristal naga iblis naik dengan cepat, tetapi setelah melebihi 15 juta, kecepatan penawaran tampak melambat, naik 100.000 setelah 100.000. Jelas, meskipun orang-orang kaya yang hadir sangat berharap untuk mendapatkan harta ini, mereka juga memahami nilai sebenarnya dan tidak bersedia membayar harga yang terlalu tinggi. Tapi masalahnya adalah mereka yang menginginkan kristal ajaib ini terlalu banyak. Tampaknya setiap penawar yang memenuhi syarat terus menawar, sehingga bahkan ketika naik 100.000 demi satu, harganya dengan cepat melewati 18 juta. Jumlah ini sudah melebihi nilai sebenarnya dari kristal naga iblis, tetapi tentu saja, mengingat kelangkaan item tersebut, ini masih merupakan harga yang dapat diterima. 20 juta. Tepat pada saat itu, suara kuat dari penawar pertama berteriak, dan segera, seluruh aula menjadi sunyi. Mata Yewe yang berbinar, baiklah, tamu terhormat kami dari ruang ketiga menawar harga 20 juta koin emas. Pada tingkat ini, Wei Yang tidak dapat membahas harga ini, tetapi saya percaya bahwa barang apapun selama diinginkan tidak ternilai harganya. Jika tidak ada tamu terhormat lainnya yang ingin melanjutkan penawaran, barang ini akan menjadi milik tamu terhormat kami dari ruang tunggu ketiga. Luar biasa, dia tidak terus membangkitkan suasana hati para penawar, dan segera menyatakan, 20 juta, pergi sekali. Ini adalah kecerdasan Ye Wei Yang. Mengingat bahwa ini adalah rumah lelang terbesar di Temple Alliance, jika dia hanya melihat keuntungan, mungkinkah dia terus menaikkan harga setiap saat? Para tamu pasti akan berjaga-jaga, terutama mereka yang duduk di kotak pribadi. Melihat bahwa harganya terlihat oke, dia tidak terus menundanya. 20 juta, naik 2 kali. 20 juta, pergi 3 kali, kesepakatan. Palu diangkat dalam sepersekian detik, dan kristal naga iblis dijual dengan harga 20 juta koin emas. Harga ini sudah melebihi harapan Long Haon, tapi Lin Xin menggelengkan kepalanya. Han Yu bertanya dengan bingung, ada obat bro, apakah kamu masih belum puas dengan harga itu? Lin Xin menghela nafas, kami terlalu terburu-buru menjual kami. Jika kami memutuskan untuk menempatkan kristal ajaib ini dalam pelelangan, dengan beberapa publisitas yang dilakukan sendiri sebelumnya, dan dengan menjaganya di bawah tekanan, harganya sangat mungkin akan terus meningkat. Wang Yuanyuan menjawabnya, itu saja, kamu pasti sudah puas. Sima Xian tidak mengatakan apa-apa selama ini, hanya menatap Feng Ling'er di atas panggung dengan khusyuk, sampai dia menghilang bersama kereta. Setelah seperti itu, pelelangan terus berlanjut, dan barang pertama yang sebenarnya ditarik ke loket lelang. Ramuan teratai salju. Item ini adalah obat herbal berusia 500 tahun, dengan harga 200.000 koin emas. Mungkin itu karena lelang sebelumnya yang terlalu memakan waktu, tetapi suara Yewe yang terdengar sedikit lesu, dan jauh lebih ringkas. 210.000 koin emas. Lin Xin mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia selalu menjadi orang yang memutuskan apa yang harus dibeli di bidang obat, dan bahkan Long Haon tidak akan terlibat. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 saat ini dalam keadaan kaya dan mengesankan. Lin Xin sekarang dipenuhi dengan keyakinan. Akhirnya, ramuan teratai salju ini benar-benar dibeli oleh Lin Xin dengan harga murah 350.000 koin emas. Mungkin itu karena penjualan kristal naga sebelumnya terlalu keras, tetapi artikel berikut tidak dijual dengan harga yang sangat tinggi. Lin Xin melakukan intervensi berulang kali, mendapatkan 3 obat herbal dan kristal ajaib dari binatang ajaib di peringkat ke-8. Selanjutnya, kami akan menyambut produk ke-7 kami, yang merupakan harta baik yang jarang terlihat.
Item ini tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka. Di antara kristal yang secara alami diisi dengan energi spiritual, nilainya tidak ada duanya. Bahkan membeli satu untuk dibawa pulang sebagai bagian dari koleksi akan sangat dimengerti. Artikel ketujuh kami adalah kristal elemen spasial kualitas terbaik, kristal spasial. Mendengar kata-kata, kristal spasial, Wang Yuanyuan tiba-tiba duduk tegak, melirik Lin Xin, yang mengangguk padanya, mengakui keinginannya. Saat kereta didorong ke depan dan kain merah di atasnya terangkat, warna hitam pekat asli dari aula lelang menyala. Ini adalah sepotong biji seukuran kepala manusia. Bukan kristal, tapi biji. Sepotong kristal spasial ini belum digiling atau dipoles, masih dalam keadaan primitif. Itu masih membawa banyak kotoran, tetapi juga besar. Cahaya keperakan lembut darinya memberi perasaan menakutkan karena memancarkan kilaunya yang mempesona. Sepertinya ruang di seluruh aula lelang menjadi terdistorsi hanya karena penampilannya. Kristal spasial dikenal sebagai energi spiritual spasial yang dipadatkan. Ini adalah betapa murninya energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Bahkan lebih terpuji, kristal spasial dapat menyerap kekuatan spasial untuk memulihkan diri dari konsumsinya. Dengan kata lain, ia dapat menopang dirinya sendiri. Selama penggunanya menghargainya, ia dapat menemani pengguna energi spiritual spasial sepanjang hidup mereka, dan bongkahan besar kristal spasial seperti itu semakin langka. Alasan mengapa kami tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki kristal adalah untuk menghindari kehilangan bentuk ini. Tamu terhormat di antara Anda yang beruntung mendapatkannya bisa mengukirnya sesuai dengan kebutuhannya. Karena kelangkaan kristal spasial yang begitu besar, harga awalnya adalah 2 juta koin emas. Meskipun harga awal ini tidak rendah, tidak ada yang tahu apakah ada kerusakan atau retakan di dalamnya. Jika ada, harganya akan sangat terpengaruh olehnya. Namun, semakin langka itemnya, semakin besar nilainya, jadi harga tetap dari rumah lelang juga tidak masuk akal. Namun, dari mendengar harga awal itu, seluruh penonton terdiam. Kristal spasial memang hal yang baik, tetapi pengguna energi spiritual spasial cukup langka. Bahkan jika beberapa memiliki atribut spasial, kristal hanya akan berguna untuk disematkan di staf atau peralatan mereka, paling banyak mencapai tingkat agung. Tentu saja, itu berlaku untuk kristal spasial kecil, tetapi bahkan jika biji ini dipotong untuk ditaruh di dalam peralatan, itu paling banyak akan menjadi peralatan legendaris. Aspek terpenting dari kristal ini terletak pada akumulasi energi spiritual spasial, semakin lama disimpan, semakin tahan lama item tersebut. Jadi, dengan harga 2 juta ini, orang yang menginginkannya tidak banyak. Ye Wei yang diam-diam memberikan kutukan diam-diam. Item ini baru saja dipatok dengan harga yang terlalu mahal. Jika ditetapkan pada 1 juta, apakah itu akan menciptakan keheningan yang canggung? Sepertinya mereka harus melepaskan lelang ini. Tamu terhormat mana yang ingin menawar? Kristal spasial adalah barang yang sangat langka. Wang Yuanyuan kemudian meraih lengan Lin Xin, tampak hampir kelelahan. Ayo menawar dengan cepat, menawar dengan cepat. Tunggu. Tunggu beberapa waktu lagi. Meskipun Wang Yuanyuan dalam keadaan cemas, Lin Xin saat ini sangat tenang, memiliki ekspresi yang bermartabat. Dia tidak bertindak tidak sabar. Ye Wei yang terus bertanya beberapa kali, tetapi seluruh hadirin terdiam. Sambil menghela nafas, pikirannya adalah, sepertinya tidak ada seorang pun di sini hari ini yang membutuhkan barang ini. Namun, dia masih tersenyum manis, karena tidak ada dari kalian tamu terhormat yang terlihat tertarik dengan barang ini. Saya hanya bisa melepaskan pelelangan dengan penyesalan. Namun, saya percaya bahwa beberapa orang berpengetahuan ada di sini. Aku. Desahan samar terakhirnya segera memberikan perasaan menawan. Tepat pada saat itu, Lin Xin akhirnya bertindak, tiba-tiba berdiri dari kursinya, dan berteriak, demi Nona Wei Yang, saya akan menawar 2 juta. Bagaimana saya bisa membiarkan barang yang dikelola oleh Nona Wei Yang ditarik dari pelelangan? Kilatan muncul di mata Ye Wei Yang, sementara peserta lain di bawah menertawakan lengan baju mereka. Tampaknya situasi seperti ini akan muncul di setiap lelang VIP. Pesona Ye Wei Yang benar-benar kuat,
dan itu terutama terjadi pada beberapa pendatang baru di mana dia akan memiliki kekuatan memikat yang besar. Namun, satu lagi ternyata ditipu lagi. Baiklah, tamu kehormatan ke-36 menawar harga 2 juta koin emas. Terima kasih atas kasih sayang Anda terhadap Wei Yang. Mengatakan itu, Ye Wei Yang dengan sopan membungkuk sedikit kepada Lin Xin. Apakah tamu terhormat lainnya ingin menawar di atas itu? 2 juta, pergi sekali, pergi 2 kali. Sepakat? Akhirnya, Lin Xin membeli barang itu dengan harga 2 juta koin emas, memulihkan kristal spasial besar di karungnya. Wang Yuanyuan akhirnya mengendurkan napasnya, tetapi masih menatap Lin Xin dengan sangat sengit, mengatakan kepadanya dengan suara rendah, "Apakah obat bro, kamu mencoba menggangguku dengan sengaja kan?" Lin Xin meliriknya, "Diamlah jika kamu tidak mengerti. Kita punya uang, tapi bukan berarti kita harus menghabiskannya dengan bodoh. Menawar hak kelelawar hanya akan menarik perhatian para pesaing lainnya. Ini disebut taktik, kau tahu?" Yuanyuan, Lin Xin melakukan hal yang benar. Long Haon memberitahu Wang Yuanyuan dengan suara rendah, sebelum mengacungkan jempol ke Lin Xin. Orang hanya bisa mengakui bahwa dalam hal bisnis, Lin Xin adalah seorang jenius kelas atas. Chapter 358. Arya Dewi Cahaya, I. Pelelangan berlanjut dengan cepat, dan Lin Xin terus menawar berulang kali, mengingini beberapa tanaman langka dan beberapa kristal ajaib dan gulungan ajaib yang sangat berguna. Namun, jumlah uang yang dia bayarkan tidak terlalu tinggi. Memahami esensi sebenarnya dari sebuah pelelangan, ia menuai manfaat terbaik. Lelang VIP ini awalnya memiliki 36 item sekaligus, yang menjadi 37 dengan penambahan kristal naga iblis. Seiring berjalannya waktu, sekarang giliran item terakhir dari pelelangan. Lelang berikut akan menjadi item terakhir dari lelang VIP hari ini. Itu juga merupakan harta karun besar yang kami simpan untuk saat ini. Silakan sambut Nona Feng Ling Er. Sama seperti untuk kristal naga iblis, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan mengenakan gaun putihnya, Feng Ling Er muncul sekali lagi di depan semua orang. Namun, kali ini, dia tidak mendorong gerobak. Dia membawa tas besar di kedua tangannya, yang ditutupi dengan kain merah, saat dia perlahan maju menuju loket lelang. Meskipun kain merah hadir sebagai penutup, ukuran casing dapat terlihat dengan jelas. Itu adalah kotak berbentuk kubus sepanjang 1 meter, lebarnya mencapai 1/3 meter. Itu tampak seperti barang besar, dan melihat Feng Ling Er yang ramping membawanya membuat penonton merasa kasihan. Ini adalah pedang yang melihat darah iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan melahirkan legenda yang luar biasa. Dengan iluminasi cahaya surgawi, ia menyegel dirinya sendiri secara mandiri setelah kematian tuannya. Suara penyesalan Ye Wei yang bergema di seluruh aula. Di wajahnya muncul ekspresi sedih. Namun, tidak ada jejak suasana hatinya yang terlihat di wajahnya. Sepertinya suasana hatinya ini hanya diungkapkan di lubuk hatinya. Ini adalah pedang yang mulia, pedang dewa yang dipenuhi dengan cahaya dan dikelilingi oleh legenda. Pada saat dilelang, pemiliknya memberikan permintaan penting. Artinya, penawar harus dapat melepas segelnya dan membayar 20 juta koin emas, jika tidak, itu tidak boleh dijual berapapun harganya. Ye Wei yang mengungkapkan senyum melankolis, pada titik ini, semua orang seharusnya sudah menebak jenis barang apa yang kami putuskan untuk dijual hari ini. Ini seharusnya bukan pertama kalinya muncul di panggung, tapi item ini harus dilelang berkali-kali. Sebagai juru lelang dan penyembah pedang dewa ini, saya sangat berharap bisa menemukan tuan baru hari ini. Jika beberapa tamu terhormat dapat membuka segelnya, rumah lelang ini bersedia menanggung 1/3 dari biayanya, sehubungan dengan pedang suci ini. Wow! Lin Xin berkomentar dengan takjub, penjualan lelang dengan harga tetap. Long Haon bertanya, apa yang dimaksud dengan penjualan lelang dengan harga tetap? Lin Xin menjawab, itu adalah gaya lelang yang sangat langka. Harga barangnya sudah pasti, jadi dengan kata lain, siapapun yang menginginkan barang tersebut dapat membelinya, tetapi masalahnya adalah lelang semacam ini terdiri dari beberapa kondisi lain. Hanya jika pesaing berhasil memenuhi persyaratan tambahan, dia dapat memenuhi syarat untuk membelinya.
Tetapi barang-barang yang diterima oleh rumah lelang besar aliansi untuk penjualan lelang dengan harga tetap pasti akan menjadi keberadaan yang unggul. Dari pandanganku, pedang ini setidaknya ada di puncak tingkat legendaris, atau bahkan mungkin. Saat mereka berbicara, Ye Wei Yang melepas kain merah di atas panggung, memperlihatkan kotak kayu sederhana. Kotak kayunya berwarna coklat kemerahan, dan tidak ada hiasan yang berlebihan, melainkan pegangan logam. Bentuknya yang sederhana memberi kesan visual bahwa itu seharusnya menjadi barang yang sangat kuno, lapuk oleh usia. Aula lelang sekarang sangat tenang. Tampaknya banyak tamu terhormat yang mengenali barang ini, dan suasana di dalamnya menjadi mencekik. Keponakan Wei Yang, bagaimana kalau menjualnya kepadaku? Meskipun saya masih tidak bisa menghilangkan segilnya, saya akan melakukan semua yang saya bisa setelah membeli pedang dewa ini untuk membiarkannya melihat cahaya. Bagaimana? Orang yang mulai berbicara justru adalah tamu kehormatan ketiga itu, dengan suara yang dalam dan bergema. Ye Wei Yang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tertekan, maafkan saya. Saya mengerti perasaan baik Anda, tetapi saya harus melihatnya dibebaskan di sini. Ini adalah keinginan kakek saya. Wei Yang tidak akan menyembunyikannya lagi, tapi aku sebenarnya adalah penjual pedang ini. Pedang dewa ini sebenarnya dimiliki oleh kakek buyutku, dan merupakan senjata yang sebelumnya digunakan oleh leluhurku. Pada saat kakek berada di ranjang kematiannya, keinginannya yang paling berharga adalah membuka segel pada pedang suci ini, dan membiarkannya melihat cahaya sekali lagi, dan jika mungkin, biarkan dia terus meminum darah iblisnya. Jika beberapa tamu memiliki kemampuan, dia bisa mendekati untuk mencoba. Kondisi premisnya adalah menjadi pengguna atribut cahaya, dan selama dia bisa membuka segelnya, bahkan jika dia perlu membayar dengan mencicil, dia bisa mengambil pedangnya. Mengatakan ini, Ye Wei Yang berbalik, perlahan membuka kotak kayu. Kesuraman, ketenangan, kesedihan, dan keheningan yang mematikan. Pada saat pedang berat dalam kotak kayu ini muncul di depan mata semua orang, Long Haon merasakan 4 perasaan negatif ini memasuki dirinya. Pedang itu seluruhnya berwarna hitam, terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan dalam gaya. Halus, panjangnya total 1,5 meter, di antaranya pegangannya mencakup panjang 0,5 meter dan bilahnya meteran yang tersisa. Tepinya lebarnya di atas 4 jari. Pegangan dan bodi menyatu satu sama lain, seolah membentuk bentuk patung logam yang luar biasa. Beberapa pola teliti bisa terlihat samar di atasnya, dan ujungnya tidak begitu tajam, secara mengejutkan ditutupi oleh mutiara hitam. Tidak ada aura kuat yang dipancarkan, hanya perasaan sederhana karena telah melewati banyak masa sulit. Tapi semua orang bisa merasakan bahwa dalam kegelapan dan ketenangan ini, pedang berat ini penuh dengan misteri. Tidak ada yang naik ke atas panggung, tetapi semua orang tetap diam, seolah memberi hormat kepada pedang dewa ini. Keheningan umum hanya membuat suasana semakin menindas. Mereka yang pantas mencoba semuanya sudah mencoba. Bahkan seorang ksatria dari langkah ke-9 pernah datang demi pedang berat ini, mencoba membiarkannya melihat cahaya. Namun, orang itu juga gagal. Karena bahkan seorang ksatria dari langkah ke-9 telah gagal membiarkan pedang dewa ini bangkit kembali, siapa yang bersedia naik ke atas panggung untuk mengambilnya? Kesedihan di mata Ye Wei Yang menjadi lebih kuat, dan dengan desahan yang tidak jelas, dia perlahan meletakkan tangannya di kotak kayu, maafkan aku yang dalam. Karena Wei Yang, semua orang menjadi murung. Namun, saya percaya bahwa suatu hari, ia akan menemukan pemilik barunya. Lelang untuk hari ini hampir berakhir, jadi Wei Yang ingin memberikan semua pelanggan terhormat. Tunggu. Tepat pada saat itu, suara yang jelas dan cerah terdengar dari seseorang yang perlahan berdiri dari barisannya. Nona Wei Yang, apakah mungkin untuk menanyakan nama pedang dewa ini? Ditanya dengan suara yang jelas dan cerah. Ye Wei Yang menggelengkan kepalanya, maaf, tamu terhormat yang terhormat. Kakek saya mengatakan bahwa kecuali pedang saleh ini melihat cahaya lagi, namanya dari masa itu tidak dapat diungkapkan. Dia bisa tahu dari suaranya bahwa orang ini masih sangat muda, dan hanya menganggapnya penasaran dengan pedang dewa ini. Feng Ling'er sudah menoleh, bersiap untuk menarik pedang berat misterius ini, dan semua tamu yang berpartisipasi juga membuat persiapan untuk pergi.
Satu-satunya yang tidak bergerak adalah anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21, karena yang berdiri dan mengajukan pertanyaan adalah kapten mereka, Long Haon. Aku ingin mencobanya. Suara jelas dan cerah Long Haon terdengar sekali lagi di seluruh aula lelang. Seluruh penonton terdiam sesaat, dan segera setelah itu, suara-suara mengikuti dan semua perhatian terfokus pada Long Haon. Reaksi yang paling berulang di tempat kejadian adalah kata-kata, sungguh pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Ye Wei Yang segera menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat pemuda bertopeng, tetapi karena kebiasaan, dia menyembunyikan reaksinya sendiri dengan sangat baik, memaksakan senyum di wajahnya, karena semuanya seperti ini, tolong dekati, tamu terhormat. Namun, bisakah Anda menunjukkan kepada saya bukti atribut cahaya Anda? Saya bisa. Long Haon berkata dengan suara tenang, tutup matamu. Kata-kata terakhir ini untuk rekan-rekannya, dan segera setelah itu, cahaya gemerlap tiba-tiba keluar dari punggung Long Haon. Tepat pada saat itu, seluruh aula lelang bersinar dengan jelas, dan keributan yang mengkhawatirkan hampir membanjiri seluruh tempat. Kilatan emas seketika itu benar-benar terlalu menyilaukan, menyapu aura cahaya yang intens di atas panggung yang sebelumnya gelap ini. Tetapi karena kecerahan yang berlebihan dari cahaya ini, banyak dari mereka yang duduk di barisan belakang menjadi buta untuk beberapa waktu. Untungnya, cahaya keemasan itu hanya menyebar dalam sekejap, dan hampir tidak ada yang melihat dari mana cahaya keemasan itu dikeluarkan. Ye Wei Yang dan Feng Ling'er juga tidak melihat, dalam sekejap cahaya gemerlap dilepaskan, mereka secara tidak sadar menutup mata mereka, dan hanya anggota dari pasukan perburuan iblis kelas 21 Long Haon yang merasa bahwa Long Haon melepaskan sayap spiritualnya. Bahkan di bawah penerangan matahari, 4 sayap Long Haon akan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang tempat yang gelap. Ini adalah alasan mengapa Long Haon mengatakan kepada rekan-rekannya untuk menutup mata mereka. Sementara itu, mereka yang mempertanyakan kemampuannya langsung terdiam. Mata Ye Wei Yang menunjukkan kejutan besar, dan dia benar-benar terkejut. Atribut pribadinya juga ringan, dan karena itu, pemahamannya tentang elemen cahaya menjadi lebih dalam. Tapi barusan, dia jelas merasakan bahwa cahaya intens ini dilepaskan oleh Long Haon. Meskipun dia tidak melihat cahaya keemasan terang Long Haon telah dilepaskan, dia memutuskan bahwa ini adalah temple night dari langkah ketujuh, yang sangat mungkin menggunakan tubuh cemerlang untuk menghasilkan energi spiritual unsur cahaya yang kental. Benar, saat ini, dia hanya menggunakan tubuh cemerlang, tetapi dari suaranya, ini masih muda dan tidak lebih. Mengingat usianya, mungkinkah dia benar-benar sudah mencapai langkah ketujuh? Itu tidak mungkin, dia seharusnya mengubah suaranya sendiri, untuk menyembunyikan usia tuanya. Saat Long Haon berjalan perlahan menuju loket lelang, para penawar yang sudah siap untuk pergi berhenti di jalur mereka, masih belum pulih dari melihat cahaya yang dilepaskan oleh 4 sayap Long Haon. Berjalan perlahan menuju loket lelang, tampilan Long Haon menjadi lebih kental. Ketika dia melihat kotak kayu yang sudah tertutup, dia bertanya, bisakah saya mulai? Ye Wei Yang tanpa sadar membalas dengan pertanyaan, bisakah saya menanyakan usia Anda? Chapter 359 Arya Dewi Cahaya, 2 Long Haon tanpa ragu memberikan penolakan kategoris, usia saya tidak penting. Ye Wei Yang tampak terkejut. Dia jarang bertemu orang yang akan menolaknya, lagi pula, bukan karena keberuntungan belaka dia berhasil mendapatkan posisi kepala juru lelang dari rumah lelang besar aliansi. Menjadi pengguna ganda dari atribut mental dan ringan, dia mencapai kesimpulan bahwa bahkan menjadi pemburu iblis bukanlah masalah mengingat keterampilan bawaannya. Selain itu, dia lebih percaya diri pada pesonanya sendiri. Maafkan saya, maka Anda bisa mulai. Ye Wei Yang menyatakan dengan suara rendah, sambil mundur beberapa langkah. Long Haon perlahan membuka kotak kayu. Dia melihat pedang yang berat itu sementara kedua tangannya meraih kotak itu. Melihat perilaku ini, Ye Wei Yang terlihat lebih santai. Gerakan Long Haon terlihat sederhana, tetapi merupakan tanda penghormatan terhadap senjata. Perilaku sederhana ini memberinya tampilan yang terhormat.
4 jari tangan kirinya diletakkan di ujung pedang, dan dengan bantuan ibu jarinya, dia menjepit mutiara di atasnya. Jika itu adalah pedang biasa, dia seharusnya mencubit seluruh pedang untuk menghindari melukai dirinya sendiri. Namun tangan kanannya disangga pada bagian yang tajam, dan bukan pada pegangannya. Detail ini tampak sangat sederhana, tetapi eksklusif untuk ksatria. Hanya seorang ksatria sejati yang tahu tentang tanda penghormatan terhadap senjata dewa ini. Untuk alasan ini, ketika Ye Wei Yang melihat Long Haon melakukannya, dia merasa sangat berharap jauh di lubuk hatinya. Bisakah orang ini benar-benar membiarkan pedang dewa muncul kembali? Kalau begitu, berpikir sampai titik ini, Ye Wei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kata-kata kakeknya sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak harus menjadi orang yang mendapatkan pedang dewa, tetapi yang paling mungkin untuk berhasil adalah seseorang yang terhubung dengan pedang dewa oleh takdir. Mungkinkah pria ini adalah orang yang ditakdirkan? Untuk beberapa alasan, detak jantung Ye Wei Yang semakin cepat, karena dia sudah memiliki sensasi samar kemungkinan itu. Feng Linek yang memegang kotak kayu dengan kedua tangannya mengangkatnya tinggi-tinggi saat Long Haon mendekatinya. Dia merasa sangat ingin tahu tentang dia. Mendengar suaranya dan melihat perawakannya, dia seharusnya seorang ksatria muda. Meskipun demikian, penampilannya hanya mengandung rasa ingin tahu. Terlepas dari keanggunannya yang sederhana di waktu normal, dan kemurnian kulitnya yang cantik, dia sebenarnya memiliki hati yang bersemangat. Ukuran Long Haon 1,80 meter, yang membuatnya tampak seperti pemuda biasa, tidak bisa menimbulkan minat yang terlalu besar padanya, karena itu bukan tipenya. Tepat di seberangnya, Ye Wei Yang menawan yang dipenuhi dengan pesona dewasa di tulangnya adalah seorang gadis yang sangat konservatif. Ini adalah tipe orang yang tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Mengenai pengamatan Ye Wei Yang dan Feng Ling, Long Haon tampak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, menatap lurus ke arah pedang dewa di depannya. Sesaat sebelum kasus itu dibuka, ketika Long Haon merasakan aura yang berasal darinya, dia merasakan seluruh jiwanya ditarik oleh pedang suci ini. Mengingat persepsi superiornya, dia bahkan bisa merasakan banyak perubahan pada pedang dewa. Pedang ini bukan hanya senjata yang disegel. Dalam beberapa hal, senjata ini sudah mati. Bagaimana senjata bisa mati? Ketika senjata dewa sejati kehilangan jiwanya, itu akan mencapai akhir hidupnya. Long Haon benar-benar yakin bahwa pedang saleh di hadapannya ini telah memiliki jiwanya sendiri di masa lalu. Senjata dengan jiwa adalah senjata pemilik jiwa, tapi apa artinya ini? Itu menyiratkan bahwa senjata yang dimaksud setidaknya akan menjadi keberadaan yang kuat yang mencapai tingkat epik. Dengan kata lain, pedang saleh sebelum Long Haon telah lama menjadi bagian dari epic tier equipment. Namun, sekarang telah kehilangan jiwanya sendiri, Long Haon dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih untuk itu. Dia bisa menebak bahwa pada hari pemilik pedang dewa itu meninggal dan pedang itu disegel, jiwanya telah membuang tubuhnya sendiri, hanya meninggalkan cangkang pedang kosong, saat jiwa pedang itu sendiri mengikuti tuannya ke dunia lain. Untuk mempengaruhi jiwa pedangnya begitu kuat sehingga mati bersamanya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tuannya sebelumnya. Siapa yang tidak akan menghormati orang seperti ini dan jiwa pedang yang setia seperti ini? Long Haon pada saat itu tidak tenang sama sekali. Gerakannya sangat lambat karena takut mencemarkan pedang saleh ini. Alasan mengapa dia maju bukan untuk mendapatkan pedang dewa ini, tetapi karena keinginannya untuk menghilangkan segelnya. Seperti yang Ye Wei Yang katakan, pedang suci ini tidak boleh dibiarkan dalam kegelapan kotak, tetapi harus mendapatkan kembali cahayanya. Di bawah dukungan kedua tangan Long Haon, pedang hitam pekat ini perlahan meninggalkan kotak kayunya. Mata Long Haon terpaku pada pedang. Tidak menuangkan energi spiritual apapun, dia hanya melihatnya dengan tenang. Tatapannya damai, tapi juga sedih. Bahkan dengan topeng yang menutupi wajahnya, Ye Wei Yang di dekatnya bisa merasakan keadaan pikirannya saat ini, karena mata emasnya yang jernih tidak tertutup topeng. Melihat ekspresi di matanya, Ye Wei Yang merasakan bahwa dia berada dalam simbiosis lengkap dengan aura suram menyebar dari pedang dewa. Detak jantung Ye Wei Yang semakin cepat. Sebelum Long Haon muncul, setiap orang yang mencoba untuk mendapatkan pedang,
telah mengaktifkan energi spiritual mereka secepat mungkin untuk mengontrol pedang atau melepaskan segel secara paksa. Namun, semua orang yang melakukannya telah gagal. Dengan demikian, Long Haon tidak memilih untuk melakukan hal yang sama, dan melawan semua harapan, ia mencoba untuk berinteraksi dengan pedang yang saleh. Feng Ling'er, yang memindahkan kotak kayu ke samping, terlihat lebih penasaran. Mengambil pandangan sembunyi-sembunyi ke Ye Weiyang, dia hanya melihatnya menatap pria di depannya, tidak mengedipkan mata. Sepertinya waktu telah berhenti. Para penonton yang mendapatkan kembali pandangan mereka duduk kembali di kursi mereka satu demi satu, menonton Long Haon dengan tampilan tenang. Mereka juga sangat ingin tahu apakah orang ini akan mampu menghilangkan segel pada pedang. Saat itu, elemen cahaya itu benar-benar mengejutkan banyak dari mereka. Semakin baik pemahaman seseorang tentang elemen cahaya, semakin besar kejutan sesaat mereka pada saat itu. Menyerah. Long Haon memberikan panggilan tenang. Pemandangan yang lebih mencengangkan pun muncul. Dengan kilatan cahaya keemasan, siluet emas, hampir seukuran manusia tiba-tiba muncul di depan Long Haon. Meskipun Yating saat ini tidak memiliki 6 sayap di punggungnya, kemunculannya yang tiba-tiba dan cahaya pekat yang dipancarkan olehnya, serta tubuhnya yang bersinar, benar-benar menakjubkan. Bahkan Ye Weiyang dan Feng Ling'er hampir menjadi pucat saat melihat kemurnian dan kelembutan dari esensi cahaya yang dilepaskan olehnya. Long Haon mengulurkan tangannya dan menyerahkan pedang kepada Yating. Yating merasakan niatnya dan buru-buru mengulurkan tangannya, seperti yang dilakukan Long Haon sebelumnya. Ini adalah, Ye Weiyang tiba-tiba menutup mulutnya, hampir tidak bisa menutupi keterkejutannya terlepas dari tekadnya yang teguh. Yating menghadap Long Haon dan penonton di belakangnya. Jadi, mereka yang melihat punggungnya hanyalah Ye Weiyang dan Feng Ling'er. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa di punggung Yating, 6 sayap terlipat rapat. Mereka juga yang paling jelas merasakan elemen cahaya yang benar-benar murni datang darinya. Apakah ini peri elemen cahaya? Ye Weiyang sangat terkejut. Mengingat pengetahuannya yang mendalam, dia tahu banyak tentang peri elemental cahaya. Namun, sepengetahuannya, dia belum pernah mendengar tentang peri elemental cahaya yang akan terlihat sangat mirip dengan orang sungguhan. Yating melakukan kontak dengan pedang yang berat itu, dan begitu pedang itu menyentuh tangannya, pedang itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara mendengung. Suara mendengung itu tidak keras, tapi jelas dan merdu seperti nyanyian naga, dan bergema di seluruh aula lelang. Yating juga terkejut, karena dia dengan jelas merasakan bahwa setelah menggenggam pedang yang berat ini, dia menerima reaksi yang ramah. Pedang berat itu sebenarnya tampak agak bergantung padanya. Long Haon mundur beberapa langkah. Mengepalkan tangan kanannya, dia bersujud, meletakkannya di dadanya untuk memberi hormat ksatria standar pada pedang. Pedang dewa seharusnya tidak tetap tertutup debu. Saya merasakan keluhan dan rasa sakit Anda, tetapi masa lalu adalah masa lalu. Jika tuanmu masih hidup, dia pasti tidak akan mau melihat jiwa pedangmu mengikutinya ke alam baka, dan membiarkan kemegahanmu tersembunyi. Sejak hari kamu mendapatkan jiwa, kamu seharusnya tetap berada di tangan ksatria, menggunakan ketajamanmu untuk mengatasi semua rintangan yang menghalangi jalanmu, dan membasmi kejahatan untuk memperjuangkan keadilan. Untuk melawan dan melindungi setiap orang yang perlu dilindungi. Cahaya Anda harus muncul kembali di dunia manusia, dan ketajaman Anda harus kembali untuk menakuti musuh. Silakan kembali, jiwa pedang dalam kematian. Biarkan kemegahan Anda muncul kembali di bumi, dan kekuatan cahaya menyapu semua kegelapan. Mungkin aku tidak cocok menjadi tuanmu. Kata-kata Long Haon ini jelas dipenuhi dengan semangat, penuh penghematan dan kebanggaan. Meskipun suaranya masih muda, itu membawa haus darah yang bergema. Dengan sedikit bau darah, kebanggaan besar diungkapkan oleh pidato sederhana ini. Yating sedang berlutut, menopang pedang yang berat itu dengan tangannya di depan Long Haon. Kali ini, dia tidak menggunakan kedua tangannya untuk mengambilnya, tetapi mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pegangannya dengan paksa. Pada saat ini, wajah Haon menggambarkan sejumlah emosi sekilas yang berbeda. Sulit untuk menggambarkan sifat-sifat yang keluar dari Long Haon. Saat dia tiba-tiba mengangkat pedangnya tinggi-tinggi,
orang bisa langsung melihat cahaya putih mencolok keluar dari tangannya, yang langsung diserap oleh pedang berat itu. Aura suci bahkan lebih murni dan padat daripada semua aura suci yang telah dia pancarkan sebelum meletus, dan Feng Ling'er dan Ye Wei yang di dekatnya melihat bahwa di dahi topeng Long Haon, kilatan emas pekat muncul. Sepertinya 9 pola cerah muncul. Bas. Cahaya mencolok ini menyebar dengan dengungan intens, dan saat itu, di depan Long Haon, Yating tiba-tiba bergerak. Membentangkan 6 sayap di punggungnya pada saat yang sama, tubuhnya menyusut dengan cepat, kembali ke ukuran sepertiga meter. Dia melayang di atas bahu Long Haon dan mulai melantunkan mantra lambat. Dia memancarkan riak emas lembut menyebar ke tubuh Long Haon, yang menyebabkan cahaya pijar mencolok di tangannya untuk mendapatkan intensitas. Atas nama Dewi Cahaya, hancurkan, segel berdebu. Suara bergema Long Haon bergema sekali lagi. Chapter 360. Arya Dewi Cahaya, 3. Tiba-tiba, dengan ledakan cahaya yang intens, atap aula pelelangan terhempas dengan keras dan mengejutkan semua orang, dan pilar cahaya keemasan yang cemerlang muncul di atas panggung. Pilar cahaya ini terlihat sangat lembut, membuat cahaya mencolok yang dilepaskan oleh Long Haon terlihat kasar. Beberapa malaikat kecil yang tampak seperti ilusi muncul, berputar di sekitar pilar cahaya. Namun, melihat cahaya lembut ini, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda dari serangan kekuatannya. Dewi Cahaya. Apakah dia baru saja mengatakan Dewi Cahaya? Apakah itu kekuatan surgawi? Ding. Dengan suara patah yang merdu, beberapa retakan muncul di gagang pedang di depan Long Haon. Mereka dengan cepat menyebar sampai mencapai permata melingkar di atas ujung pedang. Semua warna hitam di atasnya menghilang dalam sekejap, sebelum mutiara di atas ujungnya yang tajam segera bersinar mekar. Itu rajin menyerap semua esensi cahaya di udara. Itu akhirnya terbangun. Setelah diselimuti debu selama ratusan tahun, akhirnya terbangun dari tidurnya. Pilar cahaya yang baru saja muncul secara bertahap menghilang, tetapi cahaya yang dipancarkan dari pedang menjadi semakin intens. Pedang yang awalnya gelap sudah berubah menjadi emas transparan, dan pola gelap sebelumnya terlihat seperti awan, membuat pedang ini terlihat seperti naga besar yang berjalan menembus awan. Mutiara tajam di ujungnya bergetar dengan jelas, dan kemudian pedang itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepala Long Haon. Seperti sebelumnya, itu tidak runcing dan juga tidak memiliki ujung yang tajam, tetapi di sekitar pedang suci ini, cahaya yang bersinar mulai menyebar. Di tengahnya, pedang tumpul ini seolah tak terbendung. Cahaya terang perlahan menghilang, berbicara setidaknya yang dirilis oleh Long Haon. Seolah merasa terlalu enggan untuk berpisah dengannya, Long Haon menatap penuh cinta pada pedang saleh yang muncul kembali dalam kemegahan aslinya. Dia dengan jelas merasakan bahwa tidak peduli seberapa kuat energi spiritual unsur ringan yang dia pancarkan, pedang berat ini akan dengan mudah mendukungnya. Secara khusus, manik spiritual di ujungnya menelan semua kecemerlangan, dan secara tak terduga juga berhasil menyerap banyak kekuatan suci dari Dewi Cahaya, yang telah dilepaskan tepat sebelumnya. Ini adalah pedang legendaris. Bahkan setelah kehilangan jiwa pedangnya, pedang yang saleh ini masih merupakan pedang yang saleh di puncak tingkat legendaris. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu dalam semua kemewahan masa lalunya. Nona Wei Yang, bisakah Anda memberitahu saya namanya? Ye Wei Yang dengan bodohnya melihat kecemerlangan yang dilepaskan oleh pedang dewa itu. Mendengar suara Long Haon, dia benar-benar terganggu, sampai-sampai hanya dengan panggilan Feng Ling'er dia terbangun. Tentu saja saya bisa. Namanya adalah Arya dari Dewi Cahaya. Leluhurku adalah kepala kuil prajurit 200 tahun yang lalu, pengguna pedang suci-suci Wushang. Ketika dia mengucapkan kata-kata, Arya Dewi Cahaya, Ye Wei yang tahu bahwa rahasia terbesarnya tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi, karena pedang ini terlalu bergengsi. Arya Dewi Cahaya dipuji sebagai senjata surgawi di antara senjata surgawi. 200 tahun yang lalu, 2 ksatria surgawi disetujui oleh tahta surgawi dari kuil ksatria, tetapi di antara 6 kuil besar, dari generasi itu, pembangkit tenaga listrik terkuat bukanlah keduanya. Itu karena orang yang lebih kuat ada di kuil prajurit.
Orang ini dikenal sebagai pengguna pedang suci-suci Ye Wuxiang. Ye Wuxiang memiliki hasrat untuk pedang sejak dia masih muda. Mulai ketika dia berusia 3 tahun, dia membutuhkan pedang untuk tertidur. Pada usia 6 tahun, dia mulai mempelajari ilmu pedang, dan pada saat dia berusia 9 tahun, dia telah mengalami kebangkitan energi spiritualnya dan benar-benar secara langsung memperoleh kekuatan seorang War Master langkah ketiga darinya. Pada usia 11 tahun, dia sudah menjadi War Master hebat, dan pada usia 16, dia menerobos ke langkah ke-6, menjadi leluhur perang. Ini memecahkan semua rekor kuil prajurit yang ada sampai hari itu. Ye Wuxiang sebenarnya telah menembus puncak bahkan sebelum berusia 30 tahun, ketika berusia 29 tahun, mencapai langkah ke-9 dan menjadi prajurit surgawi termuda dalam sejarah kuil prajurit. Suatu hari ketika Ye Wuxiang berusia 47 tahun, Kaisar Dewa Iblis secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang benteng tenggara kuil prajurit. Berjaga-jaga di sana, pengguna pedang suci-suci Ye Wuxiang secara pribadi turun tangan, melawan pasukan iblis selama sehari semalam, dan membunuh 7 dewa iblis besar di sana secara berurutan. Bahkan Kaisar Dewa Iblis yang bangga pun tergerak, menyebut Ye Wuxiang sebagai jenius terbesar dalam 1000 tahun terakhir di aliansi kuil. Akhirnya, Kaisar Dewa Iblis mengambil inisiatif untuk mundur, memberi Ye Wuxiang 3 hari istirahat. 3 hari kemudian, di benteng tenggara, pengguna pedang suci-suci, Ye Wuxiang bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis. Pertempuran ini berlangsung selama 1 hari dan 1 malam, akhirnya mengakibatkan kematian Ye Wuxiang di tangan Kaisar Dewa Iblis. Namun, serangan terakhirnya juga melukai Kaisar Dewa Iblis. Ini adalah serangan yang mengguncang dunia. Pada akhirnya, meskipun Kaisar Dewa Iblis yang menang membunuh lawannya, dia menundukkan kepalanya di depan Ye Wuxiang di akhir pertempuran, memberi hormat dan memimpin pasukan iblis untuk mundur. Sejak hari itu, Kaisar Dewa Iblis tidak muncul di medan perang manapun di aliansi kuil dan ini berlangsung selama 100 tahun. Pedang sucinya menjadi legenda epik. Dalam pertempuran terakhir, Ye Wuxiang awalnya tidak perlu menantang Kaisar Dewa Iblis, karena bala bantuan dari aliansi kuil ada di sana, yang terdiri dari pusat kekuatan terbesar 6 kuil besar. Bahkan serangan kekuatan penuh dari iblis di kota tidak akan serta-merta mampu mengalahkan benteng selatan. Namun Ye Wuxiang bertekad untuk bertarung, pergi sendiri untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Deklarasinya adalah, jika manusia ingin mengalahkan iblis, mereka harus mengalahkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Untuk mendapatkan kembali martabat manusia itulah aku bersedia bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis. Kemuliaan yang dibawa Ye Wuxiang pada waktu itu ke kuil prajurit sebanding dengan kemuliaan yang diberikan oleh Scion of Samsara pertama di kuil Assassin. Bahkan sekarang, di aula tengah besar kuil prajurit berdiri patung setinggi 10 meter dari pengguna pedang suci-suci. Di depan patung itu terukir kata-kata, pahlawan 1000 tahun. Dan Arya Dewi Cahaya adalah sesuatu yang Ye Wuxiang ciptakan melalui keringat dan darahnya. Ye Wuxiang mengukir legenda ini sendiri. Ketika dia berusia 3 tahun, dia memegang pedangnya bahkan dalam tidurnya, dan terus menggunakan pedang yang sama sampai mencapai langkah ke-6 pada usia 16 tahun. Pada saat itu, dia memiliki total 5 pedang, yang berhasil dia gabungkan menjadi satu melalui palu yang tak henti-hentinya dan penggabungan esensi mereka satu sama lain. Dengan memberi mereka nutrisi dengan darah iblis, memberi mereka berkah dari esensi bumi, dan melelehkan lusinan logam yang berbeda menjadi satu pedang, mereka diasah. Setelah 30 tahun, akhirnya menjadi pedang ini. Dikatakan bahwa pada hari penyelesaiannya, Dewi Cahaya turun. Akhirnya, namanya diputuskan menjadi Arya dari Dewi Cahaya. Juga melalui pedang inilah pemegang pedang suci-suci Ye Wuxiang membunuh 7 dewa iblis, dan sangat melukai Kaisar Dewa Iblis pada waktu itu. Namun, sayang sekali bahwa hanya 1 tahun setelah pedang selesai, Ye Wuxiang tewas dalam pertempuran. Pada hari itu, seluruh benteng tenggara dikatakan telah menangis, dan kepala aliansi kuil pada tahun-tahun itu menangis dengan sedih. Secara pribadi memberinya gelar, pahlawan 1000 tahun. Tentu saja, ketika mendengar tentang Arya dari Dewi Cahaya, kejutan Long Haon adalah seperti yang bisa dibayangkan.
Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang surgawi yang dikelilingi oleh begitu banyak legenda akan ada di tangannya. Bahkan jika hanya tubuhnya yang tersisa, itu masih memiliki arti yang signifikan. Mencondongkan tubuh ke depan, Long Haon dengan lembut membelai pedang yang merupakan hasil dari kerja keras dan usaha yang tak tertandingi. Merasakan sentimen kemarahan, dia membayangkan dirinya di medan perang itu, menemani pengguna pedang suci-suci Ye Wushang. Di bawah sentuhannya, Area of the Goddess of Light benar-benar menghasilkan sedikit suara mendengung, seolah-olah bersemangat tentang kelahirannya kembali. Memegang pedang di kedua tangannya, Long Haon menawarkan pedang itu kepada Ye Weiyang, "Nona Weiyang, terimalah pedang suci ini." Ye Weiyang tidak menerimanya, tetapi menatap Long Haon dengan penuh semangat, "Jika kamu tidak punya cukup uang, kamu dapat membayar dengan mencicil. Saya menepati janji saya, Anda adalah orang yang membiarkan pedang suci muncul kembali dalam kemegahannya, jadi Anda adalah tuan barunya." Long Haon menggelengkan kepalanya dalam diam, "Tidak. Menggunakan uang untuk mendapatkan pedang suci ini adalah penghujatan. Satu-satunya harapan saya adalah untuk membangkitkan kembali cahaya. Pedang suci ini sangat penting, dan bahkan tidak bisa dikatakan berharga. Itu harus menjadi milikmu, atau diberikan ke kuil prajurit." Ye Weiyang menghela nafas, "Siapa lagi yang kamu percaya bisa mengambil pedang ini? Dalam sekejap Anda membuka segel, Anda sudah menjadi tuan barunya. Pedang suci ini memiliki jiwa, dan bahkan jika jiwa pedang itu tidak ada, ini bukanlah pedang yang bisa aku gunakan. Lihat." Mengatakan ini, dia mengangkat tangan putihnya yang ramping, dengan ringan menyentuh pedang di depannya. Tepat saat jarinya menyentuhnya, suara mendengung yang intens tiba-tiba muncul, dan tangan Ye Weiyang tidak hanya ditolak, tetapi juga didorong oleh energi cahaya. Long Haon tampak kusam, jadi pedang surgawi ini masih memiliki jiwa. Itu sebenarnya benar-benar memiliki jiwa. Mencengkeram pegangan, Long Haon tidak bisa membantu tetapi mengencangkan cengkeramannya. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai pedang suci ini? Terlebih lagi, yang paling mengejutkannya adalah esensi dari cahaya suci yang ada di pedang ini. Ye Weiyang menatap dengan enggan ke Area of the Goddess of Light, bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu memberitahuku namamu?" Long Haon mengangguk tanpa suara, "Namaku Long Haon, dan aku adalah kapten dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21. Suaranya dibatasi oleh energi spiritual, dan hanya Ye Weiyang yang bisa mendengarnya. Ye Weiyang menunjuk ke belakang panggung, "Cepat dan pergi. Ketika saya mendapatkan kesempatan di masa depan, saya pasti akan mencari Anda." Tepat, sekarang Long Haon tidak punya pilihan lain selain pergi. Dengan kelahiran kembali Arya Dewi Cahaya, semua peserta lelang akan menjadi panik. Setelah beberapa saat menatap tak bernyawa, seluruh lelang jatuh ke dalam kekacauan. Pintu ke ruang VIP sudah dibuka dan beberapa orang pergi, tapi semua orang menatap pedang surgawi di tangan Long Haon, dan beberapa bahkan secara langsung memberikan proposisi astronomi. Ketika Long Haon berencana memulihkan Arya dari Dewi Cahaya, tepat sebelum meninggalkan tempat ini, sebuah pikiran datang kepadanya, dan dengan kilatan emas, pedang surgawi menghilang dari tangan kanannya. Setelah itu, dengan sekejap, Long Haon pergi melalui pintu belakang. Yang lain tidak mengabaikannya, terutama yang datang dari ruang VIP. Di antara mereka, sebuah pembangkit tenaga listrik melangkah maju, melewati loket lelang dengan cara yang mengesankan, sambil menghasilkan protes marah di seluruh aula lelang. Namun, tanpa membiarkan dia mengatakan apa-apa, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari segala arah. Pembangkit tenaga listrik di atas panggung sudah pada langkah ke-8 kultivasi, tetapi di depan tekanan ini, ekspresinya sangat berubah. Segera, dia melompat mundur dari konter. Suara tertunduk menyebar ke semua orang yang hadir, "Siapa yang berani menantang prestise aliansi? Ini adalah tempat untuk pelelangan yang adil, bukan tempat di mana kamu bisa mengambil barang secara paksa. Lelang untuk hari ini sudah berakhir, jadi kamu bisa pergi. Jika orang lain berani bertindak, dia akan dibunuh tanpa ragu-ragu." Cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.